kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Shalom, selamat pagi bagi kita semuanya. Sebelum kita memulai aktivitas kita akan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur atas segala berkat dan kasih-Mu ya Allah kami. Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami puji di dalam Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur buat pagi yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu di dalam hidup kami. Bapa yang baik, sebelum kami memulai aktivitas kami pada hari ini, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu, supaya firman-Mu ini nanti Tuhan menjadi kekuatan, menjadi pedoman bagi kami untuk menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Untuk itu Tuhan, berikan kami hikmat, berikan kami pengertian, supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari Sakaria 2 ayat yang ke-13. Sakaria 2 ayat 13, demikian firman Tuhan. Berdiam dirilah hai segala makhluk di hadapan Tuhan, sebab Ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah kehidupan kita, begitu banyak pergumulan, tantangan, persoalan yang kita hadapi. Di tengah-tengah pergumulan kita, permasalahan yang kita hadapi, kita sudah berusaha, kita sudah berjuang sekuat tenaga, semampu kita. Apa yang kita miliki, kekuatan, kepintaran, daya yang kita punya, semuanya sudah kita kerahkan untuk menyelesaikan pergumulan kita, persoalan kita. Tapi masalah kita tidak selesai-selesai. Pergumulan kita tetap ada. Ketika hal seperti itu terjadi, apa yang kita lakukan? Apa yang harus kita buat? Apa yang harus kita lakukan untuk boleh keluar dari masalah kita dan menyelesaikan pergumulan, beban berat yang sedang kita alami? Bangsa Israel selama 70 tahun di dalam penderitaan di pembuangan Babel. Mereka berusaha untuk boleh keluar dari pembuangan itu, dari pergumulan yang mereka hadapi. Tetapi pergumulan itu tidak selesai. Mereka berseru kepada Tuhan, tapi mereka harus menjalani pembuangan itu selama 70 tahun di Babel. Tapi setelah 70 tahun lamanya mereka menderita. Mereka hidup di dalam pergumulan yang berat. Firman Tuhan datang kepada mereka melalui Nabi Zakaria ini, yang menguatkan mereka, yang meneguhkan hati mereka, bahwa Tuhan berfirman kepada mereka, memanggil mereka untuk keluar dari pergumulan mereka, dari penderitaan yang mereka hadapi. Ayo larilah dari tanah utara,
Demikianlah firman Tuhan, sebab ke arah keempat mata angin aku telah menyerahkan kamu. Demikianlah firman Tuhan. Ayo luputkanlah dirimu ke Sion, hai penduduk Babel. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Itulah penghiburan, kekuatan, firman Tuhan yang disampaikan kepada bangsa Israel yang telah 70 tahun mengalami penderitaan, pergumulan, beban yang berat di tanah Babel. Tuhan memanggil mereka dan membawa mereka kembali pulang ke Yerusalem, ke Sion, untuk boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Untuk mereka kembali ke negeri mereka, menikmati sukacita, damai sejahtera yang sudah Tuhan sediakan bagi mereka. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian juga kita di tengah-tengah pergumulan hidup yang kita alami, di tengah-tengah tantangan yang kita hadapi. Kita merasa kita sudah mengerahkan segala apa yang kita miliki, namun kita merasa tidak ada jalan keluar. Tapi pada saat ini Tuhan memanggil kita untuk keluar dari pergumulan kita. Seperti Tuhan memanggil bangsa Israel, seperti Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari pergumulan mereka. Demikian juga Tuhan memanggil kita dan membawa kita keluar dari pergumulan hidup yang sedang kita alami saat ini. Berdiam dirilah hai segala makhluk di hadapan Tuhan, sebab Ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus, yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Berdiam dirilah, apa yang dimaksud berdiam diri? Bangsa Israel diminta untuk berdiam diri di hadapan Allah. Berdiam artinya tidak melakukan sesuatu. Berdiam yang dimaksudkan di sini adalah pasrah dan berserah. Berdiam yang dimaksudkan di sini adalah bersekutu di dalam Tuhan, menyerahkan totalitas kehidupannya kepada Tuhan. Kemudian dikatakan, sebab Ia telah bangkit, sebab Allah telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Bangkit berarti beranjak dari tempat kediamannya. Bangkit berarti melakukan sesuatu. Dari hal ini kita lihat, kita harus diam karena Tuhan yang akan bekerja. Tuhan yang akan melakukan sesuatu untuk membebaskan kita dari pergumulan hidup kita. Seperti Allah meminta bangsa Israel diam, karena Tuhan yang akan bertindak, karena Tuhan yang akan bekerja, karena Tuhan yang akan membawa bangsanya keluar dari perbudakan Babel. Demikian juga kita, Tuhan yang akan bekerja, Tuhan yang akan bertindak untuk menyelesaikan pergumulan hidup kita. Yang Tuhan minta adalah kita berdiam di hadirat Tuhan, percaya kepada Tuhan, menyerahkan totalitas kehidupan kita kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang bekerja, biarkan Tuhan yang turun tangan. Biarlah kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Karena ketika kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan, Tuhan yang akan turun tangan. Seperti di Keluaran 17, bagaimana bangsa Israel melawan bangsa Amalek. Ketika Musa mengangkat tangannya, Allah turun tangan dan bangsa Israel mendapat kemenangan. Tapi ketika Musa tangannya penat, Musa menurunkan tangannya, Allah yang angkat tangan. Bangsa Israel mengalami kekalahan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tetap menyerahkan hidup kita, berdiam diri di hadapan Allah kita, menyerahkan totalitas kehidupan kita, menyerahkan segala pergumulan kita, beban berat yang sedang kita alami saat ini.
Karena Allah sudah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus, melakukan sesuatu perbuatan yang dahsyat untuk melepaskan kita, membebaskan kita dari pergumulan hidup kita. Seperti Allah akan membawa bangsa Israel kembali ke Yerusalem, merasakan damai sejahtera dan berkat-berkat Allah. Demikian juga kita akan bebas dari pergumulan kita. Kita akan menuai sukacita dan berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Kuncinya berdiam diri di hadapan Tuhan, berserah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kemenangan bagi kita. Tuhan akan memberikan berkat dan damai sejahtera di dalam hidup kita. Jadi jangan ragukan berkat Tuhan. Jangan ragukan kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Karena Dia adalah Allah kita. Kita adalah anak-anaknya. Dia adalah Bapa kita. Allah itu mengasihi kita. Karena Allah mau kita sebagai anaknya hidup di dalam damai sejahtera. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga buat firman-Mu yang boleh menyapa kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau meneguhkan hati kami pada saat ini. Di tengah-tengah banyaknya pergumulan yang kami hadapi, kami tidak takut lagi, kami tidak khawatir lagi, karena Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kami. Karena Engkau telah bangkit dari tempat kediaman-Mu yang kudus, untuk membawa kami keluar dari pergumulan hidup kami, dari beban berat yang kami hadapi, untuk memperoleh kemenangan yang daripada-Mu, merasakan sukacita dan damai sejahtera. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan kami. Ajari kami tetap berdiam di hadirat-Mu ya Allah. Ajar kami untuk menyerahkan segala kehidupan kami kepada-Mu. Karena Tuhan, Engkau adalah Allah kami, dan kami percaya Engkau begitu mengasihi kami di dalam hidup kami. Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan, buat seluruh jemaat-Mu pada saat ini, dimanapun mereka berada, Engkau tetap pimpin hidup mereka. Berkati keluarga mereka, berkati anak-anak mereka, berkati pekerjaan mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan ya Tuhan. Engkau berkati damai sejahtera menjadi bagian setiap anak-anak Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh jemaat-Mu di tengah-tengah GBKP Runggun Jampit. Kau berkati setiap mereka, setiap keluarga, setiap rumah tangga. Berkati setiap pribadi-pribadi, pimpin hidup mereka. Bila mereka tetap merasakan damai sejahtera Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan yang mereka hadapi, Kau berikan Tuhan jalan keluar bagi mereka. Kau bawa mereka keluar dari pergumulan mereka, supaya mereka merasakan damai sejahtera-Mu. Jika ada yang sakit, Engkau sembuhkan, Engkau tolong. Oleh bilur-bilur-Mu, mereka menjadi sembuh, mereka menjadi kuat, mereka menjadi sehat oleh karena pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa buat pendeta, pertua diaken, Kau juga pimpin hidup mereka. Bila mereka tetap merasakan kasih setia Tuhan, supaya mereka juga tetap mampu melayani Engkau di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu. Bapa yang baik, sepanjang hari ini Tuhan, kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan Tuhan tetap menyertai kami, sehingga kami tetap merasakan damai sejahtera yang datangnya daripada-Mu. Terpuji, termulialah nama-Mu ya Allah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi bagi kita semuanya. Tetap semangat dan tetap menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Selamat pagi.